Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-178 sampai 179. Ayat yang ke-178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman dengan mewajibkan atas mereka menegakkan al-qisasu fil qatla. Qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh, yakni memberikan hukuman yang sama di mana pelaku pembunuhan dibunuh dengan model pembunuhan yang ia lakukan terhadap orang yang dibunuhnya, sebagai penegakan keadilan dan kesetaraan antara manusia. Diarahkannya kalimat ini kepada kaum muslimin secara umum adalah dalil yang menunjukkan bahwa hal itu wajib atas mereka semua, hingga keluarga pelaku pembunuhan atau bahkan hingga pelaku pembunuhan itu sendiri sebagai bentuk pertolongan bagi keluarga orang yang terbunuh apabila mereka memilih qisas dan memungkinkannya menuntut hal tersebut dari pihak pelaku tersebut. Dan tidak dibolehkan bagi mereka untuk merubah hukum tersebut dan menghalangi keluarganya dalam memilih hukum qisas, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang semisalnya dari orang-orang yang melindungi pelaku kezaliman. Kemudian Allah menjelaskan rincian hal tersebut seraya berfirman, Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Menurut makna lafadznya, termasuk di dalamnya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan laki-laki dengan perempuan. Maka makna tersurat dari lafaznya itu lebih didahulukan daripada makna yang terpahami dari firman-Nya wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan, disertai dengan adanya dalil dari as-sunnah, yaitu bahwa laki-laki juga dibunuh dengan perempuan. Namun, kedua orang tua dan seterusnya ke atas tidak termasuk dalam makna yang umum ini. Artinya bahwa mereka tidak dibunuh karena membunuh anak, disebabkan adanya as-sunnah yang menjelaskan akan hal tersebut, sebagaimana yang ada dalam Al-Musnad, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Padahal dalam firman-Nya al-qisasu, hukum qisas terkandung apa yang menunjukkan bahwa bukanlah suatu keadilan jika seorang ayah dibunuh karena membunuh anaknya. Dan karena dalam hati seorang ayah ada rasa kasih sayang dan rahmat yang begitu kuat yang akan menghalanginya dari tindakan membunuh anaknya sendiri kecuali dengan sebab adanya gangguan pada akalnya atau kedurhakaan yang besar dari anaknya terhadap dirinya. Dan termasuk yang tidak terkait dalam keumuman tersebut adalah seorang kafir. Berdasarkan dalil dari as-sunnah, padahal ayat ini diarahkan khusus untuk kaum mukminin.
Dan juga bukanlah suatu keadilan bila seorang wali Allah dibunuh karena membunuh seorang musuh Allah. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba, perempuan ataupun laki-laki yang sama maupun berbeda kadar harganya. Ayat ini menurut pemahaman terbaliknya menunjukkan bahwa seorang yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba, karena tidak sama derajatnya. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Sebagian ulama mengambil dari pemahaman terbaliknya adalah bahwa laki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan, dan hal ini telah dibahas sebelumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum kisos adalah wajib dalam masalah pembunuhan, dan bahwa membayar diat itu adalah sebagai penggantinya. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un," maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maksudnya keluarga orang yang terbunuh memaafkan pembunuhnya untuk diganti dengan membayar diat saja, atau sebagai keluarga terbunuh memaafkan, maka gugurlah hukum kisos dan wajiblah hukum membayar diat atas si pembunuh. Penentuan pilihan pada tuntutan kisos dan pilihan membayar diat kembali kepada wali yang terbunuh. Apabila dia memaafkan pembunuhnya, maka wajiblah atas wali itu hukum tersebut, yakni wali si terbunuh, untuk mengikuti kesanggupan si pembunuh, bil ma'rufi, dengan cara yang baik tanpa memberatkannya dan membebaninya dengan suatu yang tidak mampu dipikulnya. Akan tetapi hendaknya ia menuntut dan meminta dengan baik serta tidak menyusahkannya. Dan hendaklah si pembunuh juga wa'adaun ilaihi biihsanin, membayar diat kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula, dengan tidak menunda-nunda, tidak kurang, dan tidak berbuat kejelekan, baik perkataan maupun perbuatan. Dan tidak ada balasan kebaikan dengan pemaafan itu, kecuali kebaikan pula dengan menunaikannya dengan baik. Ini sangat diperintahkan dalam segala hal yang bersangkutan dengan hak-hak manusia, yaitu seseorang yang memiliki hak diperintahkan untuk menuntut dengan cara yang baik, dan orang yang diwajibkan untuk menunaikan hak orang lain juga harus menunaikannya dengan cara yang baik pula. Dan dalam firman-Nya, "Faman ufiya lahu min akhihi," maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, terkandung sikap kelembutan hati dan anjuran kepada tindakan memaafkan dengan berpindah kepada mengambil bayaran diat. Dan tentunya yang lebih baik dari itu adalah tindakan memaafkan tanpa bayaran. Dalam firman-Nya, akhihi, saudaranya, terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pelaku itu bukanlah kafir. Karena yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan dengan ikatan keimanan. Dan dia tidak akan dikatakan terlepas dari ikatan itu dengan pembunuhan tersebut. Maka lebih patut lagi hal seperti itu berlaku pada masalah kemaksiatan yang tidak menyebabkan kekufuran. Pelakunya tidak dikafirkan karena melakukan kemaksiatan tersebut, hanya saja keimanannya berkurang. Apabila keluarga orang yang terbunuh atau sebagian dari mereka memaafkan, maka darah pembunuhnya haram ditumpahkan oleh mereka maupun oleh selain mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'tada ba'da dzalika," barang siapa yang melampaui batas setelah itu, yakni setelah adanya pemaafan, falahu adzabun alim, maka baginya siksaan yang pedih. Maksudnya di akhirat. Adapun membunuhnya ataupun tidak membunuhnya, maka diambil dari yang sebelumnya. Karena ia telah membunuh yang sederajat dengannya, maka ia pun harus dibunuh karenanya. Adapun orang yang menafsirkan siksa yang pedih itu dengan membunuh dan bahwa ayat ini menunjukkan kewajibannya membunuh si pembunuh serta tidak bolehnya dimaafkan, maka pendapat seperti ini telah dikatakan oleh sebagian ulama. Tetapi yang lebih benar adalah yang pertama, karena pelanggarannya tidak lebih dari pelanggaran yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan hikmah yang agung dari syariat hukum kisos seraya berfirman di dalam ayat yang ke-179, "Walakum fi qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
Walakum fil qisasi hayatun, dan dalam kisos itu ada kelangsungan hidup bagimu. Maksudnya, dengan hukum itu terjagalah darah dan terkendalilah orang-orang yang jahat. Karena barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan dibunuh apabila dia membunuh, niscaya tidak akan terbesit darinya tindakan pembunuhan. Dan apabila seorang pembunuh disaksikan dibunuh, niscaya orang lain akan merasa takut dan tercegah dengan hal itu. Seandainya saja hukuman bagi seorang pembunuh bukan hukuman mati, pastilah kejahatan itu tidak akan mampu dicegah sebagaimana dengan pencegahan yang mampu dilakukan oleh hukuman mati. Dan seperti itulah seluruh hukum-hukum had syariat yang mengandung pemaksaan dan pencegahan sebagai hal yang menunjukkan hikmah dari zat yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Kata hayatun, kelangsungan hidup, dinyatakan dalam bentuk kata benda, tidak tertentu atau nakiroh. Maksudnya adalah untuk pengagungan dan mencakup secara luas, dan ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh para cendekiawan dan ulama, maka Allah menghadapkan perkataannya secara khusus kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sangat suka apabila hamba-hambanya mau memakai akalnya dan pemikirannya untuk merenungi hikmah-hikmah di balik hukum-hukumnya dan kemaslahatan-kemaslahatan yang menunjukkan kesempurnaan, hikmah, pujian, keadilan, dan rahmatnya yang luas. Dan barang siapa yang berkedudukan seperti itu, sesungguhnya dia telah berhak mendapatkan pujian, bahwasanya dia termasuk dari orang-orang berakal yang perkataan itu dihadapkan kepada mereka dan diseru oleh Tuhan dari segala yang dituhankan. Dan cukuplah dengan itu sebagai kemuliaan dan kehormatan bagi orang-orang yang berpikir. Dan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hal itu karena barang siapa yang mengenal Robnya dan mengetahui apa yang tersimpan di balik agama dan syariatnya dari rahasia-rahasia yang agung, hikmah-hikmah yang indah, dan ayat-ayat yang luhur, maka pastilah dengan hal itu dia tunduk kepada perintah Allah, dia menganggap besar kemaksiatan kepadanya hingga dia meninggalkannya, dan akhirnya dia berhak menjadi salah seorang di antara orang-orang yang bertakwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.